Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Jumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh siswa-siswi SMP BPK Penabur Jakarta pada mata pelajaran Rekayasa Elektronika kelas 7. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang teori atom. Nah, kali ini kelanjutan dari teori tersebut, kita akan membahas tentang sistem besaran-besaran yang digunakan dalam teori dasar listrik. Potensi dasar dan indikator yang kami harapkan setelah kalian mempelajari teori dasar listrik adalah sebagai berikut. Besaran yang digunakan dalam teori dasar listrik yang pertama adalah kuat arus listrik, di mana dapat kita nyatakan dengan simbol I. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir tiap 1 detik. Untuk mendapatkan besar atau kuat arus yang mengalir pada suatu kawat penghantar, kita dapat menggunakan alat ukur yaitu ampermeter. Anak-anak, dalam pengertian kuat arus listrik tersebut, kita mendapati adanya besaran lain, yaitu muatan listrik. Nah, muatan listrik ini dinyatakan dengan simbol Q. Besaran lainnya adalah waktu. Untuk waktu, kita nyatakan dengan simbol T. Sehingga dengan demikian, dari definisi kuat arus tersebut, dapat kita ringkas dalam bentuk rumus I sama dengan Q dibagi dengan T. Begitu ya anak-anak. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Untuk poin nomor 1 sampai 3 sudah kita bahas pada slide sebelumnya ya. Nah, besaran listrik lainnya adalah tegangan, hambatan, dan daya listrik. Tegangan yang berasal dari kata voltase sehingga diberi simbol V merupakan perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik dan dapat kita nyatakan dalam satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan listrik yang mengakibatkan adanya aliran listrik dalam sebuah kawat penghantar. Besaran lainnya adalah hambatan listrik. Hambatan listrik berasal dari kata resistansi, yaitu penghambat aliran elektron dalam suatu kawat penghantar. Dari kata resistansi inilah, maka hambatan dinyatakan dengan simbol R dan satuannya adalah ohm. Besaran berikutnya adalah daya yang berasal dari kata power dan diberi simbol P. Daya merupakan kemampuan untuk menyerap atau menghasilkan energi pada suatu rangkaian listrik. Satuan daya dinyatakan dengan watt dan diberi simbol W. Untuk lebih jelas dalam memahami hubungan antara besaran-besaran listrik ini, anak-anak dapat melihat gambar rangkaian berikut. Sumber tegangan V yang memiliki perbedaan potensial akan menyebabkan arus listrik membawa partikel-partikel atau muatan-muatan mengalir ke seluruh rangkaian dalam waktu tertentu. Nah, untuk menahan agar arus yang kita harapkan tidak terlalu besar atau kecil, maka digunakan sebuah komponen yang berfungsi sebagai penghambat, yaitu resistor. Mari kita perhatikan hubungan antar besaran yang satu dengan besaran yang lain. Untuk besaran-besaran yang berada pada barisan atas, kita dapat menganggap sebagai sebuah pembilang, sedangkan barisan yang paling bawah adalah penyebut.
Mari kita cermati hubungan antar besaran listrik tersebut satu persatu ya anak-anak. Yang pertama adalah hubungan antara kuat arus listrik, muatan, dan waktu. Untuk mendapatkan besaran muatan listrik yang mengalir pada suatu kawat penghantar, di mana kita menyatakan Q adalah dengan cara mengali besaran kuat arus dengan besaran waktu. Sehingga rumusnya adalah Q sama dengan I kali T. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari waktu atau lamanya muatan listrik yang mengalir pada kawat penghantar? Mudah saja ya anak-anak. Waktu sama dengan muatan dibagi kuat arus. Atau kita rumuskan menjadi T sama dengan Q dibagi I. Nah, kalau kuat arus sudah kita bahas tadi ya pada slide sebelumnya, yaitu I sama dengan Q per T, atau membagi banyaknya muatan dengan waktu. Paham ya anak-anak? Nah, untuk besaran tegangan, kuat arus dan hambatan atau hubungan pada poin yang kedua serta hubungan pada poin yang ketiga, yaitu daya, tegangan, dan kuat arus, kalian bisa latih bersama dengan Bapak Ibu guru ya, atau teman-teman. Tidak cukup hanya dengan memahami hubungan antara besaran yang satu dengan besaran yang lainnya. Anak-anak juga perlu mengetahui bagaimana jika kita ingin mengubah satuan pada besaran-besaran tersebut. Misalkan dari 1 miliampere menjadi ampere, atau sebaliknya dari ampere menjadi miliampere. Setiap satu tangga satuan, selisihnya adalah 10. Nah, hal ini berlaku untuk satuan dari kilo sampai dengan mili. Jadi, jika dalam konteks tadi 1 miliampere, berapa ampere? Ya, 1 dibagi 1000, ya, atau 1/1000 ampere. Sebaliknya 1 ampere berapa miliampere? Ya, 1 ampere sama dengan 1000 miliampere. Jika kita perhatikan pada slide berikut ini, ada hal-hal khusus ya. Ternyata setiap tangga satuan selisihnya adalah 1000 atau 10 pangkat 3. Sehingga untuk 1 ampere sama dengan 10 pangkat 6 mikroampere. Sebaliknya jika kita ubah dari 1 mikroampere naik ke atas menuju ampere menjadi 1 dibagi 1 juta atau 10 pangkat min 6. Ya, karena jutaan jumlah nolnya ada 6. Lalu dari mega ampere ke bawah menuju ampere adalah 10 pangkat 6. Ingat ya anak-anak, jika tangganya ke atas, maka sistemnya adalah pembagian atau pangkatnya menjadi minus. Jika tangganya ke bawah, maka sistemnya adalah perkalian atau pangkatnya menjadi positif. Gitu ya anak-anak. Agar kalian lebih memahami penerapan satuan dalam sistem besaran listrik, mari kita simak contoh berikut ini. Berdasarkan soal tersebut, maka dapat kita rangkum dalam data-data sebagai berikut. Diketahui banyaknya muatan Q adalah 7.200 kolom. Kemudian waktu untuk mengalir T besarnya 2 menit. Nah, 2 menit ini kita ubah menjadi detik.
makanya dikali dengan 60, sehingga hasil perhitungan waktunya adalah 120 detik. Dari soal kita bisa mengetahui bahwa yang ditanyakan adalah besarnya kuat arus. Perhatikan anak-anak, dalam soal yang diminta dinyatakan dalam satuan kiloampere. Mari kita selesaikan persoalan tersebut. Q sama dengan I dikali T, sehingga sesuai dengan penjelasan pada slide sebelumnya, untuk mendapatkan hasil kuat arus, I sama dengan Q dibagi T, atau banyaknya muatan dibagi dengan waktu. Sehingga 7200 kolom dibagi 120 detik hasilnya adalah 60 ampere. Karena dalam soal dinyatakan dalam satuan kiloampere, dan kita tahu bahwa kiloampere itu hubungannya dengan ampere adalah tangganya naik ke atas sebanyak 3 anak tangga. Karena 3 berarti nilai kuat arusnya adalah 60 ampere dibagi 1000, sehingga hasilnya adalah 0,06 kiloampere. Begitu ya anak-anak. Untuk contoh soal lainnya dapat kalian bahas bersama dengan guru dan teman-teman di kelas ya anak-anak, dengan menggunakan buku elektronika yang kalian miliki. Setelah kalian membahas contoh-contoh soal dari buku bersama guru dan teman-teman, mari kalian berlatih sendiri ya anak-anak. Kerjakan di kertas lembar dan kumpulkan pada guru kalian. Demikian pembahasan kita tentang teori dasar listrik, khususnya sistem besaran-besaran listrik. Sampai jumpa lagi pada kesempatan selanjutnya dengan topik berikutnya, yaitu bahan penghantar listrik. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Amin.